Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, siang hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah yang kedua. Dan kita mau tetap bersuka cita bersama dalam segala apa yang sudah Tuhan sampaikan dan berikan kepada kita. Dan siang hari ini kalau dalam yang lalu gitu ya, dalam beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah, saya bersaksi gitu, ada sesuatu yang istimewa karena pada waktu itu saya baru menjadi ayah. Tetapi dan hari ini juga ada sesuatu yang istimewa gitu dalam khotbah siang hari ini gitu ya. Anak saya pertama kali datang ibadah gitu. Jadi selalu ada hal-hal baru, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan sampaikan, dan saya rasa kita patut selalu mengucap syukur ya atas hal tersebut gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal kecil yang kita tidak lihat, ada hal-hal sederhana di dalam kehidupan ini yang sepertinya biasa saja, sepertinya momen yang wajar untuk kita lewati. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan, ada karya Tuhan, dan ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan mari kita membuka Alkitab kita gitu ya. Masih sama seperti ibadah pertama tadi, saya mengajak kita untuk kembali berdiri untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, hanya 3 ayat saja. Saya harap ini tidak terlalu kecil untuk kita baca bersama-sama. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Silahkan duduk kembali. Saya minta boleh multimedia tampilkan slide berikut. Oke. Ini adalah slide dari kira-kira apa yang kesamaan dari hal-hal di dalam foto-foto ini. Siapa mereka? Juara, apa lagi? Tadi ada saya mendengar kata atlet ya. Ya, mereka adalah atlet nasional gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk mewakili negara sebagai perwakilan negara untuk melakukan sebuah tugas, misi di dalam ajang olahraga. Dan di dalam melakukan tugas itu tujuan mereka adalah tentunya menjadi juara sampai akhirnya mereka boleh mendapatkan medali juara mereka. Nah, status mereka orang-orang ini gitu ya, kita tahu para juara-juara ini gitu, kita familiar dengan beberapa wajah dan mungkin beberapa nggak familiar karena saya juga mencarinya di laman pencarian. Tetapi dari semua mereka itu status mereka sama ya, atlet nasional. Dan status atlet itu tidaklah sesuatu yang mereka bisa dapatkan sendiri. Ketika kita katakan seseorang menjadi atlet nasional itu bukan karena mereka mau menjadi atlet nasional gitu. Tetapi karena mereka melalui proses yang sangat panjang, dan yang paling penting dari semua proses yang sangat panjang itu, mereka dipilih oleh tim seleksi tim nasional gitu ya. Mereka dipilih oleh tim seleksi atlet nasional. Secara tidak langsung bisa kita katakan mereka dipilih oleh negara untuk mewakili negara, maka mereka akan disebut sebagai atlet nasional. Dan mereka akhirnya menjadi seorang atlet nasional. Ini kurang lebih mirip dengan status kita. Status kita apa sih? Status kita adalah Kristen. Ya, seperti judul khotbah saya hari ini bahwa status Kristen. Nah, status sendiri adalah sebuah keadaan, kedudukan, posisi dari seseorang dan hubungannya dengan masyarakat atau kondisi di sekitarnya. Bagaimana status kita mewakili kita dan menjadi identitas kita. Ketika seorang Gracia Poli atau seorang Antoni Sinisuka Ginting menjadi atlet nasional, keadaan mereka membuat mereka harus berposisi seperti itu di tengah masyarakat. Kemana mereka pergi, mereka akan dikenal sebagai seorang atlet nasional. Apakah gitu ketika akhirnya kita mengaku dalam status kita gitu, entah kita mengaku atau kita diberikan gitu ya, kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lebih banyak, sebagai seorang Kristen,
Apakah ketika kita berada di tengah masyarakat dapat seperti seorang Gracia Poli yang dikenal sebagai seorang atlet nasional, masyarakat dapat mengenal kita sebagai seorang yang statusnya Kristen. Nah, apa itu sendiri Kristen? Apakah hanya sekedar di KTP kita Kristen? Kalau kita ingat mungkin minggu lalu ilustrasi dari Pastor Alex ya, ada identitas dan di dalam identitas tersebut ada dikatakan kolom agama kita atau kolom kepercayaan kita Kristen. Apakah itu yang menyebabkan identitas kita disebut dengan Kristen? Apakah karena itu status kita disebut dengan Kristen? Tentu tidak gitu. Seperti yang sudah kita pelajari dan dalam tahun lalu kita seringkali membahas hal ini bahwa kata Kristen itu sendiri pertama kali muncul di Antioquia. Ketika para murid pertama kali disebut Kristen dan itu adalah sebuah olok-olok. Saya harap kita tidak bosan dengan hal ini karena ini sebuah fundamental dasar bagaimana kita menyadari identitas kita, menyadari status kita sebagai seorang Kristen. Dan status Kristen adalah status bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus Yesus. Kristus, kata dasarnya dari Kristus ya. Kristus kecil, pengikut Kristus. Orang-orang yang seperti Kristus. Itu kenapa disebut dengan Kristen. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam 3 ayat yang sederhana, singkat pembukaan dari sebuah surat dari seorang Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Kita mau melihat bersama bagaimana status Kristen itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu menjadi landasan untuk kita berperilaku, untuk kita berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mau melihat di dalam bagian firman Tuhan ini di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa statusnya adalah kepada orang-orang yang ada di Korintus disebut dengan jemaat Allah. Jemaat Allah di Korintus. Paulus tidak menuliskan kepada jemaat Korintus. Karena itu berkaitan di bagian berikutnya dikatakan mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dipanggil menjadi orang-orang kudus dan dikatakan berikutnya dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bahwa status kekristenan kita hanya akan terjadi di dalam Yesus Kristus. Status Kristen kita hanya akan terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat ya, dalam 3 ayat ini saja, Rasul Paulus menuliskan 4 kali kata Yesus Kristus ataupun Kristus Yesus. Artinya betapa pentingnya Yesus yang diurapi, Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai seorang Kristen, dan sebagai seorang yang menyandang status Kristen itu sendiri. Ketika kita menjadi seorang Kristen, tetapi kita berada di luar Yesus Kristus, atau kita tidak sejalan dengan Yesus Kristus, sehingga maka kekristenan itu bukanlah sebuah kekristenan yang bisa dikatakan yang sejati. Karena Kristen gitu ya, Kristen hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kata kunci pertama yang mau saya sampaikan ya tentang status kekristenan kita adalah bahwa orang Kristen adalah orang kudus. Orang Kristen adalah orang kudus. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus 2 kali di dalam satu ayat yang sama. Dikatakan bahwa kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan kemudian dikatakan kembali, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mereka yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan Paulus ketika saya menggali lebih dalam dan di dalam setiap suratnya kepada jemaat di daerah-daerah yang tempat dia layani, kita bisa melihat di Efesus 1, kita bisa melihat di Filipi 1, kita bisa melihat di Kolose 1, bahkan kita bisa melihat di Roma 1. Di dalam pembukaan suratnya, Paulus selalu menyampaikan bahwa jemaat di tempat-tempat tersebut adalah orang-orang kudus. Tentu panggilan kudus ini
adalah sesuatu yang diekspektasikan kan. Jadi ketika kita dipanggil sebagai seorang atlet nasional, saya kembali lagi pada situ, tentu atlet tersebut diekspektasikan untuk melakukan sesuatu hal, yaitu olahraga mereka yang mereka kuasai, yang mereka ahli di dalamnya, sehingga mereka bisa terus mengerjakan sesuai menjadi bagian mereka. Dan kata kudus sendiri gitu, kita sering mendengar dan kita sering membicarakan, artinya adalah dipisahkan. Dalam bagian ini adalah dipisahkan oleh Tuhan, dipisahkan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang melakukan pekerjaan pemisahan itu. Ketika kita disebut sebagai orang kudus, artinya kita melalui tahap pengudusan itu, kita dikuduskan, kita dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari yang lain. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti atlet-atlet tadi gitu ya. Untuk kita lebih mudah melihatnya bahwa ketika atlet-atlet tersebut akhirnya dipilih untuk mewakili negara, mereka akan dipisahkan dari yang lain. Masuk ke dalam sebuah karantina untuk mengikuti pelatihan nasional. Berbulan-bulan latihan secara intensif untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus kerjakan sebagai wakil daripada negara. Nah, ketika kita ditarik daripada dunia, ketika kita ditarik daripada kehidupan kita yang sebelumnya, ketika kita sudah dikuduskan, ada sebuah standar baru yang Tuhan berikan buat kita. Ada sebuah kehidupan baru yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai orang-orang kudus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagai orang-orang kudus yang dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan ketika seorang Kristen di dalam Yesus Kristus kehidupannya tidak kudus, tidak berbeda dari dunia, dia bukanlah Kristen. Jadi jangan kita mengaku Kristen, jangan saudara, bapak, ibu, teman-teman sekalian mengaku Kristen, kalau di dalam kehidupan kita masih sama seperti teman-teman kita dengan nilai-nilai dunia. Kadang-kadang kita melihat bahwa nilai dunia itu baik. Ya, kita ada positivisme, kita ada humanisme, kita bagaimana saya cukup senang dengan sebuah jargon ya, bagaimana seorang harus memanusiakan manusia. Ya, itu sangat baik ya. Bagaimana kita memperlakukan seorang manusia sebagaimana manusia itu ada. Bagaimana kita melihat nilai-nilai diri mereka, kita tidak merendahkan mereka gitu. Tetapi apakah ketika kita memanusiakan manusia, kita memberikan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan manusia tersebut? Apakah kita menyatakan bahwa kemanusiaanmu tidak akan berarti jika tidak ada karya salib Kristus di dalam kehidupanmu? Ketika kita bicara tentang positivisme, segala sesuatunya harus kita pikirkan dalam kacamata yang baik. Jangan melihat nilai-nilai dunia ini menjadi buruk sehingga kehidupan kita tidak terdowngrade gitu. Kehidupan kita tidak menjadi sedih, kita tidak menjadi takut, kita menjadi insecure. Cobalah terus berpikir positif. Tapi ketika kita berpikir positif, apakah iya kita bisa melalui kehidupan ini di dalam pemikiran positif kita? Jika kita tidak melaluinya di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya nilai-nilai dunia ini janganlah mempengaruhi nilai-nilai kekristenan kita. Karena nilainya sudah berbeda. Karena nilai kehidupan kita adalah nilai yang dikuduskan, nilai yang berbeda, nilai yang dipisahkan daripada yang dunia tawarkan. Dan bagian berikutnya, saya mau mengajak kita kembali melihat di ayat yang kedua, bahwa status kita seorang Kristen di dalam Yesus Kristus adalah tidak sekedar status yang dikuduskan. Tidak hanya sekedar status yang dipisahkan, tetapi juga status yang dipanggil. Kita dipanggil. We have the calling. Dari mana kita bisa melihat ini? Saya mau ngajak kita melihat di bagian pertama, di ayat kedua dikatakan bahwa kepada jemaat Allah di Korintus. Kata jemaat di sini mengacu kepada kata gereja, mengacu kepada kata eklesia.
Ya, kalau kita mungkin sering mendengar kata eklesia gitu ya, yang berarti gereja di dalam bahasa ini adalah mengacu kepada jemaat, kepada orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia kepada Allah. Orang-orang, kumpulan, jemaat, banyak orang, kita sekalian bersama di sini, jemaat Allah di The Light Community Church. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari dunia untuk menuju kepada Allah. Nah, di dalam sebuah panggilan ada dua hal ya. Di dalam sebuah panggilan ada dua hal. Yang pertama adalah tujuan. Yang pertama adalah tujuan. Ketika saya dipanggil ya, misalnya Pastor Muksin memanggil saya untuk datang ke rumahnya. Artinya saya punya tujuan. Saya punya tujuan untuk datang ke rumah Pastor Muksin. Sama seperti Allah, ketika Allah memanggil jemaatnya, ya, ketika Allah eklesia, Allah memanggil gerejanya, Allah memanggil kita semua, Allah memiliki visi untuk yang dipanggil, untuk kita sekalian, untuk gerejanya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan, ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang-orang ini harus melakukan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu, saya harus keluar, nyalain mobil, buka Google Maps, lihat jalur mana yang lancar, memilih jalan, menyetir kendaraan sampai akhirnya bisa tiba di rumah Mbak Muksin. Dan itu disebut dengan usaha, pekerjaan atau misi ya, di dalam menjalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sebagai seorang Kristen, dua hal yang harus kita miliki, yang harus kita pahami ketika kita dipanggil dan diberikan, disematkan status Kristen itu tadi, dan ketika kita dengan bangga mengaku saya Kristen, apakah saya sudah memahami visi Tuhan dan sudah melakukan misi Tuhan agar visi Tuhan tersebut tercapai. Visi Tuhan itu apa sih? Visi Tuhan sederhana. Ya, visi Tuhan sederhana. Kita selalu akan mengingat hal ini gitu. Karena Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, visinya adalah membuat semua orang percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu doang gitu. Itu doang. Ketika semua hal menuju kepada sana, ketika kita mau memuliakan Tuhan dan membuat semua orang percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya? Saya mau mengajak kita mengingat sedikit kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Surat ini terjadi karena ada yang melaporkan kepada Paulus gitu ya. Ada cerita terjadi bahwa ada sesuatu terjadi terhadap jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat baik. Dikatakan di dalam pasal-pasal berikutnya, nanti kita akan belajar sampai di sana, ada begitu banyak karunia-karunia rohani yang terjadi di dalam jemaat. Akan tetapi di dalam kumpulan jemaat Korintus ini sendiri terjadi bau-bau perpecahan. Ada pandangan-pandangan atau ada sosok-sosok tokoh tertentu yang menjadi sebuah role model dari jemaat tersebut. Dan di dalam hal tersebut tentu tidak boleh terjadi. Karena ketika kita dipanggil secara bersama-sama, kita kembali lagi ke dalam definisi jemaat itu sendiri. Ketika kita kembali lagi ke dalam definisi gereja itu sendiri, ketika kita kembali lagi mengerti bahwa status Kristen itu adalah tidak milik satu orang, tetapi milik kita semua. Ketika kita semua memiliki visi yang sama, tetapi tidak melakukannya bersama-sama, betapa sulitnya kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sama seperti ketika kita melakukan perlombaan dayung berkelompok, beregu gitu ya, dayung beregu di dalam satu sampan. Di dalam satu sampan ada 3 pendayung. Tetapi arah dayungnya beda-beda. Akankah mereka bisa mencapai tujuan final mereka? Mereka tentu tidak akan tercapai. Itu kenapa status kita sebagai seorang Kristen haruslah membuat kita melakukan pekerjaan misi Tuhan untuk mencapai visi Tuhan secara bersama-sama.
Jangan sampai kita seperti jemaat di Korintus yang nanti kita akan pelajari bagaimana terjadi paham-paham, pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lain sehingga Paulus harus menuliskan surat bagi mereka yang puji Tuhan kita terima hari ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya sebagai gereja Tuhan. Bukan karena saya bisa melakukan ini, bukan karena saya bisa melakukan itu, bukan karena saya lebih hebat di dalam berkhotbah ataupun saya lebih hebat di dalam mengajar, saya lebih hebat di dalam bermain musik, saya lebih senang di dalam mengunjungi orang lain tidak bisa mengunjungi orang lain. Kita tidak melakukannya secara bersama-sama. Kita melihat seorang yang lain lebih rendah dibanding apa yang kita lakukan. Karena untuk mencapai visi Tuhan, kita nggak bisa hebat sendiri. Kita justru harus mendorong yang lain untuk bisa menjadi lebih baik bersama-sama dengan kita. Sehingga pekerjaannya terus tereskalasi ya, selalu meningkat sehingga sampai kepada visi Tuhan tersebut. Dan kebersatuan gereja ini enggak sekali dua kali Paulus tuliskan, enggak sekali dua kali diingatkan kepada kita. Dan sedikit latar belakang, Efesus jemaat yang berbeda. Tetapi Paulus juga menuliskan hal ini kepada Efesus. Kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-3 sampai 6. Paulus mengatakan seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita harus menjadi satu. Dan kita bisa menjadi satu kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah berharap gereja kita bisa menjadi satu, kuat, solid, kokoh yang kemudian bisa membangun gereja ini menjadi bertumbuh lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Kalau tidak semua anggota di dalamnya mau ada di dalam Yesus Kristus. Karena status kekristenan, status gereja Kristen, gereja Tuhan adalah di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan saya mau katakan bahwa sebagai seorang Kristen, ketika kita melihat kembali kehidupan kita dan kita merasa bahwa kita tidak terpanggil untuk keluar melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kita sibuk sendiri dengan ego kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kayaknya, tetapi sendirian, kita tidak melakukannya bersama-sama. Jangan berani bilang bahwa kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita katakan kita Kristen tapi kita tidak melakukan hal tersebut, kita bukanlah Kristen. Karena sebagai gereja Tuhan, kita adalah sesuatu yang komunal. Satu tubuh, berbagai macam anggota, tapi tujuannya satu, kepalanya satu. Tetapi yang dikerjakannya berbeda, tetapi dikerjakannya bersama-sama. Itu kenapa ini menjadi penting bagi kita untuk menyadari status kekristenan kita kembali mengingatkan bahwa kita dikuduskan dan kita dipanggil untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa dikuduskan dan bagaimana kita bisa dipanggil, itu adalah kehendak Allah sendiri. Jangan pernah berharap kita bisa menyandang status Kristen kalau dari semula Allah tidak memanggil kita. Kalau dari semula Yesus Kristus tidak meminta untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dikuduskan, untuk menjadi orang-orang yang dipilih. Saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam Yohanes pasal 17. Di sini ada sebuah bagian pasal yang sangat terkenal ketika Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya.
Ketika Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, di situ Tuhan Yesus berarti juga berdoa bagi kita sekarang sekalian yang ada di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya kita semua ada di sini karena kita mau mengaku bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin saudara. Amin. Dan di sini di ayat yang 17 sampai 19 Tuhan Yesus berdoa demikian kepada Bapa. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Bahwa Yesus berdoa supaya kita murid-muridnya dikuduskan di dalam kebenaran. 2 kali diulang dalam 3 ayat ini. Bahwa betapa status kita sebagai orang-orang yang dikuduskan dilegitimasi gitu ya. Legal, ini bener loh. Karena Allah sendiri yang berkehendak, karena Allah sendiri yang menginginkan supaya setiap manusia ini boleh menjadi muridnya ya. Kita ingat ya bahwa Allah ingin bahwa jadikanlah segala bangsa muridku, jadikanlah semua orang muridku. Dan ketika mereka menjadi murid Tuhan, Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Artinya inilah keinginan Tuhan. Bahwa status Kristen kita adalah keinginan Tuhan. Bukan karena keinginan kita sendiri. Hari ini saya mau menjadi orang Kristen. Tidak seperti itu caranya. Bukan seperti itu cara kekristenan kita bekerja. Kita menjadi Kristen, mungkin kita merasa kita yang mengambil keputusan untuk kita mau ikut Tuhan. Tetapi bahkan Yeremia mengatakan sebelum aku masih dibentuk di dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah memilih aku, Tuhan sudah mengerti aku. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita akhirnya harusnya pikiran kita terbuka, mata kita terbuka. Bahwa adalah sebuah karunia semata. Karena kehendak Allah saja kita bisa menjadi seorang yang berstatus Kristen. Kita bisa menjadi seorang yang berstatus Kristen. Di dalam firman Tuhan ini Paulus menegaskan bahwa di bagian pertama, ayat pertama dikatakan yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Ya, saya mengajak kita sedikit bermain dengan kalimat-kalimat yang dimainkan oleh Paulus di sini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita. Yang artinya Sostenes bisa menjadi saudara Paulus dan rekan-rekan jemaat di situ juga bagian daripada kehendak Allah. Dan kepada jemaat Allah di Korintus, kenapa ada jemaat Allah di Korintus? Karena ada Paulus yang melayani mereka di Korintus. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 16 tentang bagaimana Paulus pertama kali melayani Korintus bersama dengan Priscilla dan Aquila di sana dan perjalanan-perjalanan berikutnya. Itu terjadi karena kehendak Allah. Allah menghendaki supaya Paulus bertobat, lalu dia melayani, lalu dia membuka gereja-gereja sehingga ada jemaat Allah di Korintus. Mereka yang dikuduskan, dipanggil dalam Yesus Kristus, dan semua orang di segala tempat yang dilayani Paulus ataupun bukan Paulus, tapi semua orang tersebut bisa dikuduskan, bisa memanggil Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka karena kehendak Allah. Jadi bagaimanapun itu berjalan selalu berawal dari kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang juga menjadikan kita mau beriman kepada Yesus Kristus. Para misi di sini ada Pak David Cole, ada saya ingat dalam kelasnya mengatakan bahwa dalam kelas penginjilan pribadi ya beberapa waktu lalu kita bekerja sama bahwa tugas kita adalah menyampaikan Injil Firman Tuhan. Tetapi orang itu percaya atau tidak bukanlah kuasa kita. Karena Roh Kudus lah yang bekerja. Jadi status kita menjadi seorang Kristen bukan karena ada orang yang menyampaikan Injil kepada kita lalu kita bisa serta-merta menjadi Kristen.
Tetapi bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, di dalam pribadi lepas pribadi, bisa menjadikan kita seorang Kristen. Dan di dalam surat-surat yang lain juga, ya sama seperti tadi dalam surat pembukaannya Paulus menyampaikan bahwa jemaat adalah orang-orang kudus. Paulus juga menyampaikan bahwa oleh kehendak Allah dia menjadi rasul, dan oleh kehendak Allah pula terjadi jemaat-jemaat tersebut. Jadi inisiasi Allah yang mengawali kita, yang menyebabkan kita, menjadikan kita memiliki status Kristen. Dan status Kristen ini adalah sebuah status yang luar biasa karena mewakili status keselamatan. Kita dikatakan Kristen karena kita sudah diselamatkan. Dan dalam Efesus pasal 2 ayat yang 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kehendak Allah. Allah hendak untuk memberi itu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Nggak ada layak-layaknya, nggak ada pantas-pantasnya kita ngomong kita bangga menjadi seorang Kristen. Karena kita menjadi seorang Kristen bukan karena kemauan kita sendiri gitu ya. Saya mau ngajak kita flashback jauh sekali ke belakang gitu di dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang dilakukan manusia pertama kali adalah bersembunyi. Manusia bersembunyi karena mereka takut dan malu. Tetapi yang terjadi adalah Allah yang mendatangi mereka. Allah mencari mereka. Gitu. Adam di mana kamu? Gitu. Manusia di mana kamu? Yang kemudian kita melihat Allah lah yang pertama kali melakukan pengorbanan. Allah membunuh binatang dan mengambil kulitnya menjadikan pakaian bagi manusia tersebut. Ini adalah sebuah gambaran yang kemudian menjadi karya besar Kristus, bagaimana keselamatan kita yang kemudian menjadikan status kita Kristen adalah karena inisiasi Allah, karena pemberian Allah, karena apa yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kekristenan, jika kita bicara kita adalah seorang Kristen, tetapi kita masih bergantung pada usaha kita sendiri dan pada manusia lainnya, jangan sebut diri kita Kristen. Kekristenan, kalau kita masih bangga terhadap apa yang mampu kita lakukan di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam pelayanan kita, jangan sebut diri kita Kristen. Karena apa yang mampu kita layani hari ini, apa yang mampu kita kerjakan hari ini di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita, semua itu hanya hasil pemberian Allah. Dan berkat-berkat yang kita terima adalah bekal yang Tuhan kirimkan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita sebagai kasih karunia-Nya, sebagai menu makanan ketika kita ada di dalam pelatihan-pelatihan nasional, seperti atlet-atlet nasional itu tadi, ketika mereka dipanggil dan mereka diutus untuk mewakili negara. Kita sebagai seorang Kristen, kita dipanggil dan diutus untuk mewakili Kristus. Apakah kita siap ketika kita menyandang status Kristen? Kita mau sungguh-sungguh menghidupi kehidupan yang kudus, kehidupan yang dipanggil, dan kita mau diutus. Mari kita berdoa.